Gue mau cerita pengalaman dari teman gue yang lain. Dan ini salah satu cerita yang sampai sekarang kalau dia ceritain, gue tuh jadi mikir, kalau gue ada di posisi dia, gue bakal betah nggak ya gitu. Jadi waktu itu teman gue lagi cari kosan baru. Dia tuh baru pindah kerja ke daerah ya yang lumayan jauh dari rumah. Jadi daripada capek pulang pergi, dia mutusin buat ngekos aja. Nah, dia itu nemu satu kosan yang menurut dia, ih murah banget. Lokasinya juga sebenarnya lumayan strategis ya. Dekat tempat kerja, ada minimarket, ada warung makan, akses jalannya juga gampang. Terus kamarnya juga nggak kecil, ada kamar mandi di dalam, wifi juga ada. Pokoknya kalau dilihat dari fasilitasnya, harganya tuh terlalu murah. Dan dari awal dia sebenarnya udah punya sedikit rasa nggak enak. Bukan karena ada sesuatu yang aneh sih, cuma katanya ya hawanya aja nggak enak gitu. Nah, waktu pertama kali dia masuk, dia bilang lorong kosannya tuh kayak pengap gitu. Padahal pintu-pintu kamarnya tuh kebuka-kebuka. Jendela juga ada. Tapi udaranya tuh kayak nggak gerak gitu loh. Dia bahkan sempat keluar lagi karena ngerasa, aduh sesak banget nih di dalam. Terus ada satu hal lagi, ibu kosnya. Katanya bukan orang yang jahat atau gimana sih. Cuma emang wajahnya agak serem aja. Terus orangnya juga pendiam. Dan kalau diajak ngobrol, jawabannya tuh pendek-pendek. Misalnya waktu teman gua tanya, Bu, kok kosannya murah banget sih? Ibu kosnya tuh cuma jawab, ya biar cepat dapat penghuni aja. Udah, gak ada penjelasan lain. Karena teman gue mikir mungkin memang lagi butuh penghuni ya. Dan dengan keuntungan yang tadi dia ceritain, akhirnya dia ambil tuh kamar. Sampai akhirnya hari pindahan itu tiba. Dan sebenarnya di hari pertama itu dia udah ngerasa kayaknya ada yang merhatiin gue nih. Waktu dia bawa kardus dari mobil pas pindahan ke kamar, beberapa kali tuh dia ngerasa kayak ada orang yang berdiri di ujung lorong. Pas dia nengok, kosong, gak ada siapa-siapa. Ya udahlah dia masuk kamar gitu. Keluar lagi ngambil box yang berikutnya. Nah, perasaan itu tuh muncul lagi. Kayak ada yang merhatiin dia gitu dari ujung lorong. Tapi setiap kali dia lihat ya emang gak ada apa-apa. Jadi dia mikir mungkin karena gue kecapean, terus juga udah mikir yang enggak-enggak gitu. Namanya juga pindahan kan ya. Nah, pas sore itu akhirnya semua barang tuh selesai diangkut ke kamar gitu. Udah diberesin juga. Pas malamnya dia makan, dia mandi, terus istirahat. Sampai akhirnya dia ketiduran dan tiba-tiba dia kebangun. Sekitar jam 2 lewat sedikit lah. Dia sendiri juga nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja matanya kebuka dan kamarnya tuh gelap kan. Awalnya tuh dia pas abis kebangun itu pengen ngambil minum. Tapi pas baru duduk aja di kasur, dia ngedenger ada suara kayak gitu. Terus hening, terus bunyi lagi. Kayak ada apa ya, sesuatu yang menggaruk gitu. Terus teman gue langsung ngeliat ke sekelilingnya dalam keadaan yang agak-agak gelap itu. Dia lihat di arah meja nggak ada apa-apa dan dia mikirnya oh mungkin tikus kali ya di lemari apa di mana gitu. Sampai akhirnya ya udah dia rebahan lagi aja. Tapi baru beberapa detik dia rebahan kedengeran lagi tuh bunyi kayak gitu. Dan kali ini suaranya dari bawah tempat tidur. Dari situ dia mulai ngerasa nggak nyaman. Tapi dia nggak mau ngeliat ke bawah juga gitu. Dia cuma narik selimutnya untuk coba tidur lagi sampai tiba-tiba dia tuh kayak dengar suara perempuan pelan banget. Dan itu datangnya kayak dari bawah tempat tidurnya. Permisi. Temen gue langsung melek dong. Dan dia nggak mungkin jawab juga masa dia bilang, iya silahkan, nggak mungkin kan. Sampai beberapa detik kemudian, suara itu kedengeran lagi. Permisi. Dan kemudian dia kayak ngedenger apa ya, suara kayak sesuatu tuh merangkak dari bawah tempat tidurnya gitu. Bunyinya udah bukan gitu lagi tapi kayak gitu, ngerti kan, kayak suara kain diseret. Dan teman gue tuh masih diem, merem dan kerasa kayak wah ini udah nggak beres nih. Dan dia udah nggak berani buka mata sama sekali, udah keringetan gitu katanya. Bagian epicnya di momen itu, di kasur bagian ujung, kasur tuh kan empuk ya, di kasur bagian ujungnya itu dia kerasa ada
ketekan gitu loh turun set, kayak seolah-olah lo lagi tiduran terus tiba-tiba ada teman lo datang terus duduk di bagian tepi ujung kasur itu. Nah kerasa ada tekanan ke bawah kayak gitu. Dan di momen itu dia makin gak berani gerak sampai akhirnya suara yang tadi permisi itu kedengeran makin kenceng. Dan sekarang bunyinya bukan permisi lagi, tapi bilangnya gini, kamu tidur. Makin dong temanku makin makin kayak anjir ini apaan gitu. Terus dia bunyi lagi tuh, kamu tidur, kayak ngeledek gitu kan. Terus suaranya makin lama makin kenceng, bukan makin kenceng sih, makin deket, tapi bunyinya kayak hehe kayak gitu, kayak ngeledekin, makin ngeledekin. Abis itu kerasa tuh si kasurnya berasa naik lagi, kayak seolah-olah yang tadi neken kasurnya tuh udah berhenti, udah berdiri dianya. Dan temen gue pikir kayaknya ah ini udah kelar nih teror gitu. Dan bunyi yang tadi kain diseret itu akhirnya kedengeran lagi kan. Tapi makin lama makin kecil gitu, kayak makin menjauh. Nah temen gue tuh dengan sok beraninya dia ngintip pakai ujung matanya agak sedikit dibuka gitu, dan dia ngelihat kalau memang ada beneran itu ada sosok yang ya lu tau lah sosok yang sering diceritain ya kalau di cerita-cerita horor, pakai baju putih, rambut panjang. Itu dia berjalan ke arah pintu keluar kayak gitu, cuman ngebelakangin aja. Dan sampai di poin si makhluk itu tuh berhenti tepat di belakang pintu kamar, dan dia diam aja nggak bergerak sama sekali, nggak ada suaranya juga. Jadi teman gue cuma ngelihat bagian punggung sama rambut belakangnya. Sampai tiba-tiba tuh makhluk nengok ke belakang sampai sebagian wajahnya itu kelihatan dan senyum gitu. Ya teman gue langsung merem lagi dong. Apa ya? Gue lupa nama istilahnya, tapi yang lu teriak nggak bisa, gerak nggak bisa, ya udah kayak